Nah, untuk membahas hasil survei ini, kita jumpai Ketua Umum Koordinator Nasional atau Kornas Ganjaris, Kris Chandra. Mas Kris, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ike. Ada Fadli dan Ike di studio. Apa kabar, Mas Kris? Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat. Bung Kris, kalau kita lihat di Jawa Timur, Ganjar unggul, tapi di Jawa Barat dan Banten malah Prabowo yang unggul ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja diunggulkan oleh Ganjar, Jawa Barat dan Banten Prabowo Subianto, dan DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini kayaknya relawan harus kerja keras juga nih, karena persaingan yang cukup ketat juga nih, Bung Kris. Ya, betul. Jadi menjelang pendaftaran ke KPU, memang dinamika ini masih sangat-sangat dinamis ya. Jadi masih bisa berubah terus. Ya, kami melihatnya ya memang ini butuh perjuangan lebih keras untuknya, khususnya relawan Ganjar Pranowo. Tapi kami tetap optimis, kami tetap bergerak terus ke akar rumput. Popularitas Mas Ganjar sendiri juga masih 84%, artinya masih ada sekitar 16% yang masih bisa kita kejar terus. Oke, apakah juga yang dikejar ini salah satunya adalah kantong suara di Jawa Timur, yang banyak orang beranggapan bahwa daerah ini harus dimenangkan sebagai bandul penentu kemenangan dalam Pilpres? Ya, kalau di Jawa Timur itu ya kita tahu memang kantong suara yang cukup besar ya, kedua setelah Jawa Barat ya. Yeah. Jadi di sana pun juga basis elektoral juga lebih banyak kepada masyarakat yang memang orientasinya ke ormas-ormas Islam ya, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga. Tapi kami melihat bahwa Mas Ganjar sendiri dengan backgroundnya beliau, latar belakang beliau yang juga dari keluarga ulama, ya kami melihatnya sampai saat ini ya komunikasi Mas Ganjar dengan ulama-ulama di Jawa Timur pun juga sangat-sangat aktif dan sangat-sangat baik sekali gitu. Dan kami masih yakin sekali bahwa di Jawa Timur itu Mas Ganjar pun juga cukup kuat di sana. Kalau dengan keunggulan Ganjar di Jawa Timur ini, apakah nama-nama seperti Mahfud MD dan Khofifah yang disebut dekat sebagai yang akan menjadi pendamping Ganjar, atau jangan-jangan dari relawan juga sudah memberikan usulan lain nih, siapa yang akan mendampingi Ganjar, Mak? Ya, sampai saat ini sih kami tidak memberikan usulan, karena pada prinsipnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Ganjar. Baik Pak Mahfud maupun ke Ibu Khofifah, keduanya mempunyai peluang yang sama, kesempatan yang sama, dan juga keduanya juga sama-sama bagus di suaranya di Jawa Timur, khususnya Ibu Khofifah ya, karena beliau juga ketokohan beliau di sana juga cukup kental dan cukup bagus gitu. Jadi memang baik Pak Mahfud maupun Bu Khofifah ya kami oke-oke saja di relawan Ganjaris khususnya, selama ini bisa sangat membantu elektoral dari Mas Ganjar. Tapi untuk membantu Mas Ganjar sendiri, cawapres yang kami inginkan juga sebenarnya kami berharap bahwa cawapresnya ini bisa satu frekuensi dengan beliau, bisa bergerak cepat, bekerja cepat, dan juga tidak hanya membantu beliau di Jawa Timur, tapi di provinsi-provinsi yang di mana Mas Ganjar agak lemah gitu. Iya. Artinya mendongkrak perolehan suara secara nasional ya, Mas Kris. Betul. Nah, yang kira-kira cocok, kemudian satu frekuensi, satu visi, kemudian kalau kita melihat juga dari karakteristiknya, kalau Ganjari sendiri cenderung memilih wakilnya ini berlatar NU atau representasi Gen Z atau yang bagaimana? Ya sebenarnya baik berlatar belakang NU pun juga oke, dan juga latar belakang Gen Z pun juga oke, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa basis pemilih keduanya ini cukup besar dan berpengaruh pada saat nanti konsultasi pemilihan presiden di 2024 nanti, karena kita tahu bahwa suara dari kalangan NU pun sangat besar, sekitar 90 jutaan, dan juga pemilih nanti, pemilih muda, milenial dan Gen Z pun juga sekitar 56% pemilihnya nanti. Dan keduanya pun juga memang harus menjadi pertimbangan Mas Ganjar untuk memilih cawapres yang akan mendampingi beliau. Dan juga cawapres yang harus mendampingi beliau juga harus tidak hanya
kuat dalam basis pemilih, tapi juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang bisa membantu Mas Ganjar untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika beliau nanti dilantik, termasuk masalah kedaulatan pangan, energi, bonus demografi, dan lain-lainnya. Ini yang menarik, tantangan-tantangan setelah beliau dilantik. Dalam Rakernas kemarin, di Rakernas PDIP menyebutkan kedaulatan pangan menjadi tantangan yang terbesar dan itu menjadi syarat mutlak. Nah, kalau dari Bung Kris sendiri, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Presiden untuk di masa periode yang akan datang? Ya, kalau kami melihatnya bahwa tantangan ke depan ini adalah masalah digitalisasi ya. Jadi apa yang nanti Mas Ganjar ketika beliau nanti dilantik menjadi Presiden RI ke-8, bahwa beliau ini sudah harus gaspol ya. Dalam arti ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah menunggu, termasuk infrastruktur yang sudah sedang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jadi ini harus ada keberlangsungan. Dan juga kami melihat masalah kedaulatan pangan ini adalah yang sangat urgent. Kenapa? Karena ada sekitar 22 negara yang kini sudah stop untuk mengekspor pangannya mereka. Dan ini kan harus ada kedaulatan pangan di negara kita sendiri yang dengan begitu banyaknya sumber daya alam yang kita miliki, kita harus bisa berdikari di bangsa kita sendiri gitu. Oke, dalam Rakernas itu juga Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri bilang bahwa kalau kalian nggak kerja, elektabilitas Ganjar ini akan jadi gawat. Ini ditujukan kepada para kader dan juga mesin partai di grassroots. Nah, bagaimana peran Ganjari sendiri mungkin juga dalam kaitannya dengan bonding misalnya dengan kader partai, dengan mesin partai? Ya, kami melihatnya memang apa yang disampaikan oleh Bu Ketua Megawati kemarin itu bahwa kita semua sudah harus turun dari pintu ke pintu. Dan ini bukan hanya peran dari kader-kader yang kemarin disampaikan oleh Bu Ketua Megawati di Rakernas, tapi juga menjadi peran penting buat seluruh relawan pendukung Ganjar Pranowo dan seluruh simpatisan masyarakat yang mendukung Ganjar Pranowo. Ini harus kerja bersama, harus bergerak bersama. Ini adalah kegotong royongan yang harus kita lakukan bersama-sama untuk memenangkan seorang Ganjar Pranowo. Karena dari ketiga capres yang kita miliki saat ini, kita jelas bahwa pemimpin yang akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh seorang Jokowi ini ada pemimpin yang punya jejak rekam jelas, seorang yang Pancasilais, pro kebinekaan, berintegritas dan merakyat. Ini jelas menjadi pertimbangan untuk kepada masyarakat kita yang sudah cerdas melihat bagaimana memilih sosok pemimpin di 2024 nanti. Oke, sempat ada wacana, sempat ada isu yang dihembuskan bergabung saja antara Ganjar dengan Prabowo Subianto. Kalau dari relawan Ganjari sendiri seperti apa menilainya, Mas? Ya, kalau kami melihatnya itu bukan opsi ya, dan itu kami tidak setuju. Kenapa? Karena tidak ada dalam sejarahnya itu orang yang sudah memiliki elektabilitas yang tinggi malah diposisikan sebagai cawapres, dan juga partai pemenang malah diposisikan sebagai cawapres, dan itu tidak masuk akal. Dan itu hanya gorengan-gorengan yang biasalah untuk membuat konsentrasi relawan-relawan dan partai menjadi terganggu. Tapi itu pada prinsipnya kami tetap fokus bahwa Mas Ganjar adalah capres yang memang sudah teruji dan juga sudah dideklarasikan oleh PDIP dan partai pengusungnya pada saat 21 April kemarin. Dan bahkan kami relawan Ganjaris pun juga sudah dari Juni 2021 mengusung beliau untuk sebagai Presiden RI ke-8. Jadi dari sejak Juni 2021 sampai saat ini kami tetap konsisten. Jadi tidak ada itu wacana cawapres untuk Mas Ganjar. Bahkan sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai baca pres oleh PDIP ya, pada saat itu Ganjaris sudah mendukung Ganjar sebagai baca pres. Betul. Ya, ini sama seperti yang disampaikan oleh Bung RG Wijaya. Ganjaris adalah salah satu relawan besar yang mendukung Ganjar jauh sebelum diputuskan PDIP sebagai capres. Ganjaris kayaknya tetap optimis ya, Ganjar akan menjadi capres dalam hal ini. Betul, Mas. Baik, kalau begitu. Bung Kris, terima kasih banyak sharingnya di Trijaya Pagi hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu Bung Kris. Selamat pagi. Ya, tadi kita berbincang dengan Koordinator Nasional Ganjaris, Kris Chantra.